Pada sore hari tanggal 7 Mei 2025, Pulau Nias yang tenang di lepas pantai Sumatera, Indonesia, diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,2. Tepat pukul 2:09:08 waktu setempat, bumi bergemuruh, mengguncang bangunan, dan membuat penduduk pulau terkejut. Pusat gempa terletak 37 km barat daya Nias Barat, pada kedalaman 22 km di bawah dasar laut. Untuk memahami penyebab gempa bumi ini, kita perlu mempelajari kekuatan dinamis yang membentuk planet kita. Kerak bumi bukanlah satu cangkang padat, tetapi terpecah menjadi banyak potongan yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini terus bergerak, meskipun sangat lambat, didorong oleh panas dari inti bumi. Daerah tempat terjadinya gempa bumi adalah bagian dari cincin api, zona aktivitas seismik yang mengelilingi Samudra Pasifik. Di sini, lempeng Indo-Australia terus-menerus mendorong lempeng Eurasia. Zona tumbukan ini adalah tempat lempeng Indo-Australia yang samudera masuk ke bawah lempeng Eurasia, dalam proses yang dikenal sebagai subduksi. Dampak gempa bumi dirasakan di seluruh kepulauan Nias, dengan tingkat intensitas yang bervariasi. Warga Nias Barat dan Nias Selatan melaporkan merasakan getaran yang dikategorikan sebagai intensitas 4 pada skala intensitas Mercalli yang dimodifikasi. Tingkat intensitas ini ditandai dengan guncangan yang terasa di dalam ruangan oleh banyak orang dan bergetarnya jendela dan piring. Di bagian lain Nias, termasuk Gunung Sitoli dan Nias Utara, guncangan lebih ringan, tercatat sebagai intes 3 hingga 4 pada skala MMI. Meskipun gempa bumi menyebabkan kekhawatiran, laporan awal menunjukkan tidak ada kerusakan langsung pada infrastruktur atau korban jiwa. Mengingat sejarah tragis Indonesia dengan tsunami, khususnya tsunami Samudra Hindia tahun 2004 yang dahsyat, setiap gempa bumi di wilayah tersebut tentu memicu kekhawatiran tentang gelombang raksasa ini. Namun, dalam kejadian ini, gempa bumi tidak menghasilkan tsunami. Tidak adanya tsunami dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk magnitudo gempa yang relatif sedang dan kedalamannya. Tsunami biasanya dipicu oleh gempa bumi besar dan dangkal, yang menyebabkan perpindahan vertikal yang signifikan di dasar laut. Bagian 5. Sejarah gempa bumi. Gempa bumi 7 Mei adalah pengingat nyata bahwa Indonesia terletak di salah satu wilayah paling aktif secara seismik di bumi. Indonesia memiliki sejarah panjang dan tragis tentang gempa bumi. Beberapa di antaranya termasuk yang paling mematikan dalam sejarah. Gempa bumi Samudra Hindia tahun 2004 yang melanda lepas pantai Sumatera tetap terukir dalam ingatan kita. Gempa mega berkekuatan magnitudo 9,1 hingga 9,3 ini memicu tsunami dahsyat yang merenggut nyawa lebih dari 230.000 orang di 14 negara. Bagian 6, ancaman tersembunyi, zona megathrust dan celah seismik. Gempa bumi baru-baru ini terjadi di zona megathrust Mentawai Siberut, bentangan zona subduksi Sumatera yang sangat labil. Zona ini menjadi sumber kekhawatiran para ahli seismologi, karena potensinya menghasilkan gempa mega, yaitu gempa yang melebihi magnitudo 8,5. Yang membuat zona megathrust Mentawai Siberut semakin mengkhawatirkan adalah klasifikasinya sebagai celah seismik. Istilah ini mengacu pada segmen patahan aktif yang belum mengalami gempa bumi besar untuk jangka waktu yang lama, menunjukkan penumpukan tekanan yang pada akhirnya dapat dilepaskan dalam gempa bumi besar. Bagian 7. Pentingnya kesiapsiagaan. Meskipun kita tidak dapat memprediksi gempa bumi dengan pasti, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya dan melindungi diri kita sendiri dan komunitas kita. Gempa bumi baru-baru ini di Nias berfungsi sebagai pengingat tepat waktu tentang pentingnya kesiapsiagaan gempa. Kesiapsiagaan dimulai dengan memahami risiko yang kita hadapi dan mengambil tindakan proaktif untuk mengurangi kerentanan kita. Ini termasuk mengamankan benda-benda berat di rumah kita, mengembangkan rencana darurat keluarga, dan berpartisipasi dalam latihan gempa bumi. Bagian 8. Tetap aman saat gempa bumi. Mengetahui apa yang harus dilakukan saat gempa bumi dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Jika Anda berada dalam gempa bumi, ingat mantra keselamatan tiarap, lindungi, dan bertahan.
Tiaraplah ke tanah dengan segera untuk menghindari terjatuh. Lindungi kepala dan leher Anda dengan lengan dan berlindung di bawah meja atau meja yang kokoh. Jika tidak ada tempat berlindung, pindahlah ke dinding interior yang jauh dari jendela. Bertahanlah di tempat berlindung Anda sampai guncangan berhenti. Jika Anda sedang di tempat tidur, tetaplah di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Bagian 9. Melihat ke depan. Masa depan ketahanan. Gempa bumi 7 Mei di Nias adalah pengingat nyata akan kekuatan dahsyat yang membentuk planet kita. Tinggal di daerah yang aktif secara seismik membutuhkan kesadaran yang konstan akan risiko dan komitmen terhadap kesiapsiagaan. Dengan menerapkan budaya kesiapsiagaan, berinvestasi dalam infrastruktur yang tahan gempa, dan mendukung penelitian ilmiah, kita dapat berupaya menciptakan komunitas yang lebih siap untuk menahan getaran bumi kita yang dinamis.